Strike. Strike. Mancing mania. Mantap. Mantap. Strike. Strike. Mancing mania mantap. Tim meluncur ke waduk naik pickup. Gajah Mungkur, salah satu waduk terbesar yang ada di Jawa Tengah, terletak 3 km dari kota Wonogiri. Selain berfungsi sebagai reservoir atau penampung air, waduk ini memiliki potensi perikanan air tawar yang cukup menjanjikan. Bersama dengan angler dari Solo dan Wonogiri, kami tertantang untuk menaklukkan patin-patin Gajah Mungkur. Tak mudah untuk bisa mencapai lokasi. Tim harus terlebih dulu naik pickup untuk bisa ke tepian waduk. Nih, saya mau ke waduk Gajah Mungkur nih, sama teman-teman dari Solo, ada Wonogiri juga, ada dari Salatiga juga. Kita mau mancing patin. Ya sih di waduk Gajah Mungkur ini patinnya besar-besar. Kita mau bukti nih, besar apa patin-patin di Gajah Mungkur. Setelah diguncang-guncang di atas bak mobil, akhirnya tim sampai juga di tepi waduk yang dibangun tahun 1970 ini. Hari ini saya lagi ada di waduk Gajah Mungkur. Dan rencananya mancing patin. Katanya di sini patinnya besar-besar. Sama teman-teman dari Solo sama Salatiga nih. Kita mau coba ke tengah tepi. Agak angin sih, mudah-mudahan sih tetap makan ikan patinnya. Setelah mendapat izin dari kelompok nelayan setempat, kami langsung menuju spot yang telah ditentukan. Sengaja kami memilih spot di sekitar Keramba karena disitulah ikan-ikan patin banyak bermain dan mencari makan. Udah masuk kita. Pakai umpan cacing. Yang bener lah ini, saya mau coba pakai pelet. Yahui, lengkungan joran Eko cukup membuktikan bahwa patin yang menyambar bukanlah ukuran mini. Mantap. Dibuka bang, bang, dibuka itunya bang. Hei bang, ini loh. Nah, mainin itunya. Ayo bro, jangan mau kalah. Hei. Wih, gede kan? Benar saja, patin 3 kg berhasil tunduk dan lender di tangan angler asal Wonogiri ini. Asik coy. Mancing mania mantap. Ini kita di spot Keramba nih, tapi kita di luarnya dan memang benar tadi ada bukti tuh satu Mas Eko naikin patin lumayan besar, lumayan cukup besar. Jadi kita di sini banyak patin-patin liar yang emang deket-deket Keramba karena makanannya ada dari makanan Keramba keluar-keluar. Akhirnya mereka kumpul di sini si patin-patinnya itu. Mantap nih, patinnya gede-gede. Saya mau coba juga nih, siapa tahu berhasil. Untuk mendapat sambaran, kami pun menggunakan teknik mancing dasaran. Teknik yang sama, tapi beda-beda cara. Untuk memudahkan umpan mencapai dasar, saya pun menggunakan pemberat. Sementara Arif menggunakan campuran umpan pelet dan roti tawar untuk dijadikan pemberatnya.
Beda lagi dengan Duto yang menggunakan pelampung untuk tanda umpan saat mendapat sambaran. Strike! Ternyata ikan lebih dulu menyambar ke angler Kartosuro ini. Mantap! Kali ini Dewi keberuntungan langsung pindah ke Duto. Sambaran patin langsung dihentakkannya supaya ikan tidak lepas dari hook. Oh, yang dimakan cacing. Luar biasa memang ikan-ikan patin di sini. Spot dan waktu yang tepat karena patin sedang sibuk mencari makan. Semakin membuat saya penasaran. Mancing mania, mantap. Strike, kali ini umpan saya mendapat sambaran. Oh, kita lihat kondisi. Kita lihat kondisi air. Ikan freshwater satu ini memang terkenal dengan tenaganya yang lumayan kuat. Sebagai predator, patin memang tak mudah menyerah dan akan selalu berontak untuk melepaskan diri. Lumayan. Patin juga. Tapi nggak babon. Tapi lumayan lah. Yap, meski bukan ukuran jumbo tapi sensasinya benar-benar mantap. Ya, kita kalau megang patin juga harus hati-hati karena di kiri kanannya dan atasnya nih itu dia ada patilnya, jadi agak berbahaya kalau kita megangnya sembarangan. Bisa diajarin sama Pak Agus nih penilaiannya, cara megangnya. Mantap, kita rilis karena di sini dijaga kelestarian si patin-patin ini sama para nelayan di sekitar sini. Jadi nanti setiap berapa tahun sekali ada panen patin, baru di situ kita benar-benar boleh mancing patin diangkat. Kalau kali ini kita udah izin sama yang punya tempat keramba sama nelayannya juga, kita boleh mancing asal kita rilis. Beberapa kali strike ikan kami rilis semua. Sesuai kesepakatan dengan para nelayan setempat, ikan-ikan hasil pancing kali ini harus dilepaskan semua kembali. Itu lendirnya. Nah, patilnya nih, lumayan. Sama bosnya agak pegel nantinya. Tangan dingin Arif sepertinya tak mau kalah. Ayo mbak. Dengan mudah pemancing asal Solo ini menaklukkan perlawanan patin Gajah Mungkur. Mantap. Dekat gajah, kalau nanti lepas. Gimana saya itu minta maaf. Mantap, ini baru patin. Mancing mania, Mantap. Luar biasa, belum lama menurunkan umpan, kembali Arif mendapat sambaran. Suara riuh pun kembali terdengar dari perahu kami menyambut ikan lendet. Mantap. Dapat pak, tapi kecil-kecil. rilis. Ikannya kecil. Ya permulaan lah. Kita rilis ya. Sesuai perjanjian. Oke. Dadah. Ada lagi ini saya agak unik nih. Jadi tadinya awalnya saya pakai pemberat, tapi tadi Pak Duto nih pakai cara beda sendiri. Jadi namanya angler pasti break the rule. Jadi timahnya dicopot, beliau lempar langsung, jadi umpannya nggak tenggelam karena banyak patin-patinnya yang nimbul ke atas. Dan ternyata mujarab percobaannya Pak Duto. Jadi saya, Mas Arif, Pak Duto, semuanya pakai percobaannya Pak Duto. Ternyata semua ikannya dapat, mantap.
Selain belajar teknik mancing patin di sini, saya juga belajar cara mengolah umpan supaya ikan mau makan. Perpaduan antara cacing, pelet, dan campuran roti tawar pun menjadi umpan mujarab. Nih, ini juga lucu juga nih. Semuanya hasil kreasi. Kalau umpannya dari kreasinya Mas Arif. Jadi kita nggak cuma main pakai pelet, tapi kita campur sama roti tawar. Jadi kalau cuma pelet, kadang kita masukin saur ke air, peletnya langsung hilang atau lepas dari kail. Tapi kalau kita campur pakai roti, otomatis keras umpannya, sehingga nggak bikin lepas dari kailnya. Dan yang satunya lagi cacing itu yang buat umpan si asli si ikannya. Jadi ini jadi pemberat sama jadi bomnya buat ikan biar ngumpul. Sebagai ikan konsumsi, patin memang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Bukan hanya sebagai lauk untuk dibakar atau digoreng. Dengan sedikit kreativitas, ikan satu ini bisa diolah menjadi abon. Ya, abon ikan patin, salah satu oleh-oleh khas dari Wonogiri, khususnya dari Waduk Gajah Mungkur. Saya pun tertarik untuk tahu lebih lanjut bagaimana peran nelayan di sini mengolah ikan patin menjadi abon. Usaha rumahan ini menjadi cukup menjanjikan karena Gajah Mungkur juga menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Tengah. Tentunya abon ikan patin ini pun bisa menjadi salah satu oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke sini. Wah, ternyata ikan patin bisa dijadiin olahan makanan. Salah satu contohnya kayak di Wonogiri nih, jadiin abon patin. Ini sih, Pak. Iya, Mas. Ini lagi bikin abon ya? Iya, Mas, abon patin nih, Mas. Oh, abon patin. Bikinnya tiap hari, Pak? Ya, hampir setiap hari kita bikin, Mas. Kalau ada barang kita bikin, kalau nggak ikan patin ya kadang ikan nila. Iya. Setelah dibersihkan dan dicincang, daging ikan patin digoreng dengan minyak yang cukup banyak. Proses penggorengan ini membutuhkan waktu cukup lama sampai warna daging menjadi coklat tua. Setidaknya butuh waktu setengah jam hingga daging patin berubah warna. Setelah daging matang, baru minyak ditiriskan. Saringan untuk meniriskan daging harus menggunakan kain halus. Tujuannya supaya daging patin benar-benar kering dari minyak. Setelah itu, daging patin harus dikeringkan selama 2 hari dan baru bisa ditumbuk untuk menjadi abon ikan patin. Waduk yang dibangun zaman Orde Baru ini memiliki luas 8.800 hektar. Tak heran kalau Gajah Mungkur menjadi salah satu waduk terluas di Jawa Tengah. Butuh waktu 8 tahun untuk waduk kebanggaan Wonogiri ini bisa beroperasi dari waktu pembangunannya. Yap, dibangun tahun 1970, Gajah Mungkur baru resmi beroperasi tahun 1978. Membendung aliran Sungai Bengawan Solo, waduk ini memiliki fungsi pengairan dan pembangkit tenaga listrik bertenaga 12,4 MW. Rasa penasaran saya di Gajah Mungkur belumlah selesai. Kali ini target kami adalah hampala yang konon katanya sudah mulai jarang ditemukan di tanah Jawa. Lokasi yang kami pilih adalah pintu air keluaran dari Waduk Gajah Mungkur. Yap, hampala adalah salah satu predator yang terkenal doyan tinggal di air arus deras. Salah satu kesulitannya mancing di PLTA nih, di waduk di daerah Wonogiri. Jadi saya harus berdiri di tembok miring. Dia ada pijakan kakinya, tapi cuma 2 pijakan kakinya. Jadi emang khusus buat kaki kiri dan kanan aja. Agak sulit nih. Menyesuaikan dengan sifat hampala, kami pun telah bersiap di spot sebelum matahari keluar. Predator freshwater satu ini memang doyan mencari makan ketika matahari mulai menyingsing. Tak mau berlama-lama, saya langsung lempar joran tepat di depan pintu air. Agak sulit sebenarnya saya berdiri di dinding yang miring. 45 derajat nih kayak miring. Oke, mau gimana lagi? Saya harus strike. Yap, strike. Benar saja Mas Bro, hampala Gajah Mungkur langsung menyambut spoon yang saya lempar.
Kali ini rasa penasaran saya telah terobati. Ternyata masih ada hampala di Wonogiri ini. Ikan yang konon katanya sudah mulai hilang dari sungai-sungai di tanah Jawa. Lumayan hampala. Tadinya saya pikir udah nggak ada hampala di Jawa. Dan ternyata masih ada. Dan di waduk Gajah Mungkur ini ternyata masih banyak banget ada hampala. Dan banyak yang lebih besar dari ini. Kita mau rilis nih. Dia makin besar. Kita bisa mancing lagi. Mantap. Ya. Tak berselang lama di spot yang sama, Duto dan Ari pun double strike. Mantap mas bro. Selain memangsa ikan-ikan kecil, hampala juga memangsa udang atau serangga-serangga yang bermain di permukaan air. Maka tak heran jika spun-spun yang kami lemparkan langsung mendapat sambaran di pagi yang indah ini. Ikan yang juga terkenal dengan nama sebarau ini memiliki persebaran cukup luas di Asia Tenggara. Ciri utamanya adalah bintik-bintik hitam di bagian perutnya. Mancing mania mantap. Di Indonesia sendiri, hampala menyebar di daratan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ketinggalan, Eko pun berhasil strike. Sebagai angler tuan rumah, tentu dia tahu betul spot di mana hampala Gajah Mungkur biasa makan. Mantap mas bro. Mancing mania mantap. Kembali Spoon Arif mendapat sambaran ikan air deras ini. Dengan piranti joran yang ringan dan lentur, hampala pun takluk di tangan Arif. Inilah hampala kedua yang berhasil ditaklukkan angler Solo ini. Mantap! Tak mau ketinggalan, Dani dengan teknik fly fishingnya pun berhasil strike. Selain harus tahu spot yang tepat, memancing hampala juga harus tahu waktu dan teknik yang tepat pula. Salah satu predator freshwater ini rajin mencari makan ketika matahari mulai menyingsing. Begitu matahari mulai tinggi, maka mereka mulai masuk ke dasar sungai mencari tempat yang teduh. Saya dapat hampala nih, pakai fly fishing, teknik fly fishing. Umpannya spoon kecil. Mancing mania, mantap. Mau kita rilis biar besok bisa dipancingin lagi lestari. Mantap. Untuk bisa mendapat perhatian hampala, gunakan umpan menyerupai ikan kecil dan memiliki warna yang cerah atau mencolok. Jangan lupa juga gunakan piranti joran yang ringan dan lentur mengingat ukuran ikan yang tidak terlalu besar. Right. Yuhu, sepertinya spoon saya kembali mendapat sambaran. Luar biasa,
Di balik ukuran yang tidak terlalu besar, tapi memiliki tenaga tarikan yang sangat kuat. Hampala waduk Gajah Mungkur. Lumayan ukurannya. Ini dulu memang banyak hampala di sini. Dan apalagi udah ada waduk seperti ini, kata mereka senang main di pusaran air yang deras. Memang tipenya hampala. Mantap. Kita rilis ya. Setelah menikmati sensasi strike patin dan hampala, rasa penasaran saya di Gajah Mungkur ini benar-benar terobati. Gajah Mungkur memang memiliki potensi freshwater yang sangat menjanjikan. Kearifan masyarakat dan kesadaran menjaga lingkungan akhirnya menjadi kunci supaya keberadaan ikan tetap ada dan terjaga di habitatnya.